Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal muslimun, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang wajib kita yakini, dan ini merupakan prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, adalah keyakinan bahwa agama ini, Al-Islam, telah Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan. Tidak ada sedikit pun dari perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua kebaikan, tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Demikian pula tidak ada kejelekan yang manusia harus meninggalkannya. Kejelekan yang akan mendatangkan keburukan kepada manusia di dunia atau di akhirat, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan manusia dari kejelekan tersebut. Di antara dalil yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di akhir-akhir hayat beliau, di hari Jumat, di hari Arafah, yaitu ayat dari surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan sungguh aku telah ridha Islam sebagai agama. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, turun di akhir-akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, karena setelah Hajjatul Wada Nabi pulang ke kota Madinah, 81 hari kemudian beliau wafat, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah nas yang sangat tegas menunjukkan bahwa agama Islam ini telah sempurna
telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau memberikan penjelasan bahwa ayat ini menunjukkan agama Islam tidak memerlukan tambahan, tidak memerlukan pengurangan. Agama Islam telah sempurna. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara dalil yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam dan bahwasanya agama Islam mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah fi sunanih. Datang seorang musyrik kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kata musyrikin tersebut, kata seorang tadi kepada Salman Al-Farisi, "Ya Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'." Wahai Salman, sungguh nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Kata Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia ini, "Ajal, iya, benar. Sungguh nabi kita telah mengajarkan segala sesuatu. Hatta al-khira'ah, sampai dalam perkara-perkara adab qada'il hajah, adab ketika kita menunaikan hajat kita. Kita dilarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Kita juga dilarang untuk beristinja kurang dari 3 batu. Dan kita juga dilarang untuk menghadap atau membelakangi qiblah ketika kita sedang beristinja. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam juga membuat sebuah permisalan yang menunjukkan kesempurnaan agama Islam, dan sekaligus Nabi alaihi salatu wassalam adalah penutup para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ibarat bangunan yang dibangun, ibarat bangunan yang terdiri dari labinah, yang terdiri dari batu-batu bata. Sempurna dan selesai bangunan tadi, manusia pun mengelilingi bangunan tersebut. Manusia pun menyaksikan bangunan tersebut dan semuanya kagum, takjub atas keindahan bangunan tadi. Namun ternyata di salah satu sisi dari sisi bangunan tadi ada satu lubang, maudhi'ul labinah, satu lubang tepat untuk satu batu bata. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ana tilkal labinah," dan akulah batu bata tadi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam adalah penutup para nabi dan rasul, dan telah sempurna risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan atas umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keyakinan ini adalah keyakinan yang wajib untuk kita i'tiqadi, terlebih di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin, di akhir zaman di mana manusia mulai dan banyak menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ada kebaikan yang belum dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada kebaikan yang Nabi alaihi salatu wassalam belum menyampaikan. Tentu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keyakinan yang batil. Bahkan Imam Malik mengatakan, seandainya ada seorang membuat suatu amalan kebid'ahan yang diyakini itu sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun sudah teranggap menuduh bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam telah menyembunyikan risalah. Qala al-Imam Malik rahimahullah, Imam Malik mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang membuat suatu amalan kebid'ahan, suatu amalan yang dianggap sebagai agama, yang mendekatkan diri kepada Allah, diyakini mendekatkan diri kepada Allah, padahal tidak diajarkan oleh Nabi, yaraha hasanah, dan dia menganggap itu sebagai satu kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, sungguh dia telah menyangka, menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
telah mengkhianati risalah. Karena Allah telah menurunkan ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Semua telah diajarkan. Agama Islam ini telah sempurna, telah Allah sempurnakan. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di samping keyakinan tadi, ada hal lain yang juga wajib kita yakini, yaitu kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan pada agama ini terus Allah jaga sampai hari kiamat. Karena bisa jadi ada orang yang mengatakan, betul agama Islam telah disempurnakan, tetapi dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Islam telah berubah. Saat ini membutuhkan perbaikan, saat ini membutuhkan tambahan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini juga keyakinan yang batil. Kita wajib meyakini bahwa agama Islam ini telah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga wajib meyakini kesempurnaan itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila an taqumas sa'ah, sampai tegak hari kiamat. Yaitu dengan dijaganya Al-Qur'anul Karim, dijaganya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari penyimpangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim, dan dia pula yang menjamin terjaganya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Al-Quran al-dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin untuk menjaga Al-Quranul Karim lafzan wa ma'na. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya, ma'anil Quran. Adapun lafaznya sesuatu yang kita saksikan, sesuatu yang kita memberikan persaksian bahwa Al-Quranul Karim tidak ada perubahan sama sekali. Ma'asyiral muslimin, 15 abad berlalu, 15 abad tarikh manusia berjalan sejak wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satu huruf pun yang jatuh dari Al-Quranul Karim. Tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan dalam Al-Quranul Karim. Utuh Al-Quranul Karim, tidak ada perubahan dari sisi lafadznya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ma'anil Quran, makna Al-Quranul Karim juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menurunkan ayatnya wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, lafadznya dijaga, maknanya juga demikian, yakni bagaimana seorang menegakkan salat, bagaimana dia berdiri menghadap kiblat menunaikan salat sampai salam juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perubahan. Tidak ada kemudian ayatnya dijaga, maknanya tidak dijaga oleh Allah Subhanahu. Allah menjaga lafaz-lafaz Al-Qur'an dan juga menjaga maknanya dengan terjaganya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis Nabi semuanya terjaga. Bisa dipilah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Bisa dipilah mana yang itu adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan ucapan yang tidak sengaja tersisipkan pada ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dari ucapan para rawi pun bisa dipisahkan. Ini bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi ini adalah ucapan rawi yang dimaksudkan untuk menafsirkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, maha suci Allah. Sungguh dua perkara ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah harus ada pada seorang muslim, harus ada pada seorang ahlus sunnah, keyakinan bahwasanya agama Islam telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, dan bahwa kesempurnaan itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila an taqumas saah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu menjaga kita semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dari penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, penyimpangan-penyimpangan dalam amaliyah ibadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sami'ud du'a. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Untuk terjaganya agama Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adanya generasi terbaik, yang generasi itu benar-benar berjuang menjaga agama ini. Generasi yang pertama yang terbaik adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in, dan generasi yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Setelah Rasul alaihi salatu wasallam wafat, perjuangan tidak berhenti. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain tidak mundur dari beramal soleh, tetapi justru para sahabat Nabi merasa betapa besar tanggung jawab mereka, betapa besar tugas mereka untuk menyebarkan agama Islam ini. Terlebih ketika haji wada, mereka mendengar sabda Nabi alaihi salatu wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maka para sahabat pun bertebaran ke seluruh penjuru bumi menebarkan agama Islam ini. Bahkan mereka menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam sejak zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka pun menyebar ke seluruh negeri di dalam jihad fisabilillah, di dalam rihlah fi talabil ilmi. Itulah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga dipastikan tidak ada satu huruf pun dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kecuali telah diajarkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, dan telah tercatat, telah dihafalkan, telah tersampaikan kepada generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Demikian pula tabi'ut tabi'in melanjutkan perjuangan ma'asyiral muslimin, menyampaikan atau menjaga agama Islam ini, mempelajarinya, menghafalkannya, memahaminya, menyebarkannya ke generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Di setiap generasi ilmu itu telah terjaga. Sebagai contoh ma'asyiral muslimin, generasi tabi'ut tabi'in muncul nama-nama a'immah seperti Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Fakataba kitab al-Muwatta, beliau menulis kitab Muwatta di zaman tabi'ut tabi'in. Dan sebelumnya zaman tabi'in, di zamannya Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, yang ketika itu khalifah adalah Umar ibn Abdul Aziz. Umar ibn Abdul Aziz, seorang tabi'in sekaligus khalifah di zaman itu, memerintahkan kepada seorang alim Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, untuk menulis semua hadis-hadis yang tersebar di seluruh kekuasaan Islam ketika itu. Sebab yang sangat banyak ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah,
sehingga Islam betul-betul terjaga, baik Al-Quranul Karim atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hingga datang zaman kita ini, ma'asyiral muslimin. Ketika kita belajar Islam, ketika kita belajar Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita akan melihat betapa sempurnanya agama Islam. Tetapi ketika seorang berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di saat itulah akan masuk perkara-perkara yang lain, al-bidah wal ma'asi, hawa, karena berpaling dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, min a'zami asbabi hifdzi hadhihi syariah, termasuk di antara sebesar-besar sebab terjaganya syariat ini adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Disitulah seorang akan melihat betapa sempurnanya agama Islam. Dan sangat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebab jalan, siapa menempuh jalan atau sebab mendapatkan ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita kaum mukminin untuk bersolawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah juga bersolawat dan salam, dan malaikat pun juga demikian dalam firman Allah Subhanahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.